Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqi wa imtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'zima li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh الداعي إلى رضوانه والصلاة والسلام على آله وأصحابه وإخوانه أما بعد. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang tiada terhingga. Alhamdulillah, nikmat Allah Subhanahu wa taala senantiasa tercurahkan kepada seluruh makhluknya. Bukan hanya untuk manusia, tetapi seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala, di langit, di bumi, di lautan, di samudra, sungai, hutan, di permukaan bumi, dan dimanapun, tidak ada yang luput dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah adalah Rabbul Alamin, Rabb semesta alam, yang mengurus alam semesta. Adapun ibadah kita yang kita lakukan, sedikit pun tidak ada menambah keagungan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Maha Agung, dan maksiat yang dilakukan hamba senantiasa setiap detik laporannya selalu ada oleh malaikat di penjuru dunia, sedikit pun tidak menurunkan kekuasaan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kehinaan bagi Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Maha Agung, Maha Tinggi, dan salah satu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, Allah gerakkan hati kita, mudahnya kita melangkahkan kaki ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita diberi kesabaran sejenak menunggu azan Isya, kita sama-sama mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, juga memahami sabda-sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, di penghujung bulan Rajab ini kita seharusnya sudah mempersiapkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk ketaatan. Karena insyaallah kita memasuki bulan Sya'ban, bulan yang tidak ada antara lagi dengan Sya'ban ini melainkan bulan Ramadan. Bagi yang belum mempersiapkan dirinya di bulan Rajab, hendaklah di bulan Sya'ban ini meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memudahkan kita. Sebagaimana doa yang diajarkan oleh Nabi kita tercinta, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Karena semuanya harus dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, maka penyakit orang yang ahli ibadah, orang yang saleh, orang yang berilmu akan mendatangi hati kita. Ujub. Kalau kita tidak sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, penyakit itu akan dihembus-hembuskan syaitan. Datanglah ujub bagi kita, sehingga kita menganggap diri kita mulia, merendahkan orang lain. Lihatlah bahwasanya saya begini begitu, orang lalai, saya masih bisa mengingat Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari saya hadir di kajian Masjid Ubay bin Ka'ab, sementara orang ngajinya bolong-bolong. Itu salah satu bentuk waswas syaitan.
yang membuat diri kita bangga dengan amal soleh kita. Dan itu penyakit bagi orang-orang yang berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya memalingkan kepada maksiat, ketika berada di dalam ketaatan, kita tidak lepas dari godaan syaitan. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita berlindung, dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita serahkan segala urusan kita. Masyarul muslimin wal muslimat rahimani rahimakumullah. Pelajaran kita di kesempatan yang berbahagia ini, kita ambil temanya nasihat yang paling indah dari ayah kepada anaknya. Saking indahnya Allah abadikan di dalam kitabullah. Ayatnya terdapat di dalam surat cinta Allah kepada kita. Tergantung bagi kita apakah kita mau mentadabburinya atau sekedar membacanya tidak sampai kandungan maknanya meresapi jiwa kita. Hanya sekedar tilawah, tidak ingin memperdalamnya. Waliyadzubillah, bukan itu tujuan Al-Quran diturunkan dari sisi Rabbul Alamin. Memang tilawah mendapatkan pahala, tetapi harus dilebihkan. Harus kita baca tafsirnya. Harus kita tahu makna dari ayat tersebut, sehingga Al-Quran yang Allah turunkan kepada seluruh hambanya itu bermanfaat agar diamalkan. Dan apabila ada larangan maka itu ditinggalkan. Bukankah Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam orang yang paling bertakwa yang mengamalkan Al-Quranul Karim? Sebagaimana yang diungkapkan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, kana khuluquhul Quran. Adalah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Quran. Diamalkan Al-Quran. Ketika Al-Quran mengatakan menjadi hamba yang bertakwa, Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling bertakwa. Ketika diperintahkan menjauhi kesyirikan, Nabi yang pertama kali menjauhkan kesyirikan dan mendakwahkan agar menjauhi berhala-berhala. Jadi bukan sekedar hanya membacanya, tilawahnya, harus ditingkatkan, mentadabburinya, mempelajari tafsir para ulama, sehingga nikmat Al-Quran itu terasa bagi kita. Nikmat Al-Quran itu terasa bagi kita kalau kita memahami kandungannya. Sejatinya nasihat ini adalah nasihat kami pribadi, karena kami alhamdulillah juga seorang ayah, terutama yang bagian depan, bapak-bapak yang berhadapan dengan kami, atau yang menyaksikan di media, atau anak-anak kami insyaallah nanti akan menjadi seorang ayah di kemudian hari, maka ini adalah nasihat bagi kita semua. Apa yang harus kita nasihatkan kepada buah hati kita, insyaallah akan kita pelajari di dalam surah Luqman, dimulai dari ayat ke-13 sampai 19 insyaallah. Di sini kita tidak menjelaskan, ketikanya tidak terlalu panjang karena informasinya mendadak. Informasinya mendadak yang disiapkan untuk kajian di Ubay pekan ketiga di hari Jumat. Insyaallah bertemakan tentang Ramadan. Nah, itu yang mau diketik insyaallah. Namun karena tadi ada pemberitahuan untuk mengganti jadwal kekosongan, kita ambil saja ini. Dan ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berada di zaman yang berbeda dengan zaman kita dahulu. Ketika bapak-bapak, ibu-ibu, apalagi bapak-bapak kita yang sudah memutih rambutnya, jenggotnya, itu berbeda lagi dengan kita. Era generasi Y, Z, macam-macam. Dan sekarang adalah generasi Alpha, yang permainannya tidak sama dengan permainan kita. Kalau kita masih bisa berkelahi paginya, nanti sore ketawa lagi. Kalau sekarang tidak, zamannya Alpha, anak-anak milenium, yang dengan jet-jetnya, gamenya, itu sudah membuat mereka bahagia.
Yang dahulu kita menganggap game itu membuang-buang waktu yang akan melalaikan, sekarang sudah menjadi kompetisi dunia. Sama dengan 2 tahun atau 3 tahun aplikasi TikTok, jangan TikTok. Sekarang sudah banyak mengunduh aplikasi TikTok. Karena warga dunia maya itu juga banyak. Selain digunakan, dimanfaatkan untuk promosi dagangnya dan yang lainnya, akhirnya yang dahulu dijauhi sekarang sudah biasa. Samalah dengan mungkin bapak-bapak, ibu-ibu masih bingung di media masalah pemilu. Dulu di awal-awal kita kajian, saya ingat kita itu keras para guru-guru kita memperingatkan jangan pemilu. Namun di zaman seolah-olah yang dahulu yang kita ketahui itu berubah. Bukan berubah sebenarnya, ketetapan agama itu tidak berubah, tetapi pemahaman digali kembali, dilihat maslahatnya, apa mudaratnya yang akan terjadi, maka dipertimbangkan. Ini maslahatnya ada. Yang kami pesankan di sini bagi yang misalnya masih dengan kondisi yang lama, golput misalnya, atau sebagian memilih, maka sama saja. Sama saja, tidak ada menambahkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini masalah urusan yang tidak ada demokrasi yang disinggung di dalam agama kita, ulama kita, kecuali memperingatkan. Ada celaan di situ. Demos, kratos dari Yunani, kekuasaan di tangan rakyat. Nyatanya tidak. Kekuasaan di tangan penguasa. Ada tiraninya, tapi kita hanya ingin membuka wacana-wacana kita agar kita tidak seperti supporter, jamaah tidak seperti supporter. Maksudnya apa? Maksudnya kita jangan menjadi jamaah seperti supporter penonton bola. Misalnya PSPS main, Adi Azkar The King. Kalau ada semen Padang, berantam dia. Nanti berantam juga. Angkampung di mana? Masa nak semen Padang yang dukuang saja? Tinggal siko, itu jiwa-jiwa supporter. Seperti juga kita yang mempelajari agama Allah, misalnya ada yang berseberangan, misalnya ada yang masih golput, ada yang memilih, jangan kita sampai ribut-ribut dalam masalah ini. Selesai tanggal 14 atau putaran kedua, selesai juga. Maka nikmatilah 5 tahun ke depannya. Apakah kita akan bahagia dengan pemerintahan atau tidak? Maka itu kita rasakan di 5 tahun kemudian. Adapun tugas kita sebagai hamba Allah, maka jangan sampai kita lari, jangan sampai kita berjiwa seperti jamaah yang supporter tadi, hanya mendukung. Misalnya ada sesuatu penelitian, dijumpai suatu masalah khilaf ulama di situ, lalu kita mendukung itu. Yang berseberangan, ini bukan bagian kita ini, tidak sama dengan kita. Sementara masalah-masalah khilafiyah yang diperdebatkan para ulama, mereka punya hujjah juga, punya penelitian juga di dalam masalah takhrij hadisnya, lalu kita berseberangan, membuat jurang pemisah dengan saudara-saudara kita. Ini tidak dibenarkan. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala betapa seringnya berdebat dengan orang yang tidak sama pendapatnya, hanya berdebat ilmiah, seolah-olah sampai tarik-tarikan baju. Di kemudian hari, di sorenya, bergandengan tangan. Lalu kata teman debatnya, kan kita berbeda ini. Wahai Abu Yusuf atau siapa yang kita lupa, wahai Abu Yusuf kalau tidak salah, apakah dengan satu perbedaan kita tidak bisa bersama? Ini salah satu bukti bahwa agar kita lebih lapang dada kita di dalam masalah perbedaan. Lapang dada kita karena fikih itu luas. Hanya dada kita yang sempit di dalam memahaminya. Taib. Jadi kita berada di generasi alfa yang kita ketahui bagaimana anak-anak kita dengan permainannya. Tidak ada lagi yang lari-lari, tidak ada lagi yang main karet. Masih ada? Sepertinya tidak ada lagi yang untuk perempuannya. Mereka sibuk dengan aplikasi yang ada di smartphone tersebut. Itu harus kita sadari.
Sehingga timbullah akhlak yang cuek. Ada suatu pengalaman kami tapi sudah lama. Ketika safar di Jakarta, kalau dahulu tidak ada aplikasi Gokar atau yang segala macamnya, sehingga trayek itu tahu. Ini naik Metro Mini ini naik angkot ini, tahu dulu 10 tahun yang lalu. Sehingga lebih mengetahui jalur daripada teman-teman yang tinggal di Jakarta. Karena mereka mempunyai kendaraan pribadi, jarang menaiki kendaraan umum. Lalu ketika itu kita bertanya, tahu arahnya ke sini. Nah, kalau orang Jakarta kan biasa, jadi nggak tahu itu, kayak cuek gitu. Nah, begitulah seolah-olah generasi kita sekarang ini, kayak cuek, kita suruh makan, kayak tidak didengar, seperti tidak didengar. Memang begitulah mereka, dilarang tambah menjadi-jadi. Jadi kata Ustadz Ali Ahmad, jadi menyuruh anak-anak jangan disuruh, misalnya menyuruh jangan disuruh dengan larangan. Misalnya dia manjat-manjat, hei turun, nanti jatuh. Tidak seperti itu. Di atas terus ya, jangan jatuh, jangan turun-turun. Nah, itu turun dia cepat itu. Tapi kalau disuruh nanti jatuh turun, itu enggak turun-turun itu. Tapi disuruh tetap di atas, jangan turun-turun, nanti dia turun itu. Baik. Jadi semakin tipisnya akhlak pada generasi sekarang ini, maka dibutuhkan nasihat seorang ayah yang pendidik utama selain ibunya, ayah juga berperan. Jangan, kita kan sebagai ayah sudah mencari nafkah. Jadi itu kewajiban ibunya. Al-ummu madrasatul ula. Ibu itu madrasah pertama dari anak-anaknya. Tidak. Bapak juga berperan terhadap pendidikan anaknya. Nasihat yang pertama di dalam surah Luqman ayat 13, yaitu jauhilah syirik. Jauhilah syirik. Allah Ta'ala berfirman, wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunay. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, ya bunay, wahai ananda, wahai anakku, la tusyrik billah, janganlah kamu mempersekutukan Allah, inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya perbuatan syirik itu adalah kezaliman yang teramat besar. Ini nasihat yang paling indah dari hamba Allah yang saleh, Luqman. Jadi berbeda ulama di dalam menanggapi siapa sosok Luqman ini. Ada yang mengatakan dia seorang nabi, ada yang mengatakan dia hamba yang saleh. Pendapat yang benar, yang kuat, yang kami pahami, dia adalah seorang hamba yang saleh, yang mempunyai hikmah sehingga nasihat-nasihat dia kepada putranya Allah cantumkan di dalam kitabullah yang dibaca oleh setiap kaum muslimin dan muslimat sampai akhir zaman. Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimallahu taala berkata, Luqman menasihati anaknya yang tentu amat ia sayangi. Siapa di antara kita yang tidak menyayangi anaknya? Kita berusaha mencari nafkah untuk anak-anak kita, biaya pendidikannya, makannya, atau bagi yang kontraktor untuk mencari sewa rumah, kontraktor. Biasa kalau orang kontrak, nanti orang rumah tidak suka, disuruh pindah. Jadi kontraktor selesai di sini, pindah ke sini, pindah ke sini. Nikmat. Jadi ini nasihat yang mulia, kata Al-Hafiz Ibnu Katsir. Luqman mengawali pertama kali nasihatnya agar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan tidak berbuat syirik kepada Allah dengan sesuatu apapun. Ini nasihat yang paling indah dari seorang ayah
terhadap anaknya. Maka panggilan jiwa bagi kita semuanya, adakah kita menasihati putra-putri kita, anak-anak buah hati kita, sebagaimana Luqman menasihati anaknya. Pernah di kajian kita di tahun yang lalu, ketika kita mengambil kisah Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Mungkin masih ada yang ingat, di dalam surah Al-Baqarah, di akhir juz 1, itu disebutkan ketika Yakub mengumpulkan anak-anaknya ketika dia akan mendatangi kematian, akan didatangi oleh kematian, nasihatnya kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di. Apa yang akan engkau sembah setelah aku tiada. Nasihat Rasul, hamba Allah terhadap anak-anaknya. Siapa anaknya? Salah seorang dari anaknya, Nabi Yakub, adalah Nabi Allah juga, Nabi Yusuf, dan seterusnya, dan saudara-saudaranya. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya dari Qutaibah, dari Jarir, dari Al-A'mas, dari Ibrahim, dari Al-Aqamah, dari Abdullah radhiyallahu anhu, beliau menyebutkan ayat alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kezaliman. Dalam surah Al-An'am ayat 100 ayat 82. Surah Al-An'am ayat 82, ketika disebutkan ayat ini, para sahabat pun menjadi khawatir. Para sahabat khawatir. Mereka berkata, aina lam yalbas imanuhu bizulmin? Siapa di antara kami yang tidak menzalimi dirinya? Para sahabat khawatir tentang ayat ini. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahu laisa bidzalik. Jadi, alla tasma'u ila qaulu Luqman, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun azim. Jadi tidak seperti itu maksudnya, kata Nabi SAW. Tidak seperti yang kamu anggap, yang kamu pahami. Bukankah Luqman telah menasihati anaknya dengan ayat yang kita bahas ini, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun azim. Jadi maksud dari kezaliman ini adalah kesyirikan. Iman yang tidak dicampurkan dengan kesyirikan akan mendapatkan keamanan. Keamanan ketika hidup di dunia. Karena tauhid sudah bersarang di dalam hatinya. Semua yang terjadi ini sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika suatu musibah menimpanya, disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mendapatkan sesuatu yang lapang, rezeki yang banyak, membuat dia bahagia dan dia tidak berbangga diri. Ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ujub baginya. Karena ini adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din, rahimakumullah. Kita memasuki nasihat kedua, nasihat yang indah dari seorang ayah kepada anaknya. Di ayat yang ke-14 dalam surah Luqman, nasihatnya yaitu berbaktilah pada orang tua atau kedua orang tua, ibu bapak. Jadi bukan terhadap ibu. Memang ada di dalam hadis, kepada siapa aku berbuat baik ya Rasulullah, Nabi memang mengatakan ummuk. Salah sama rak 3 kali, dan yang keempatnya baru Nabi mengatakan abuk, bapakmu. Tetapi ini tidak harus meninggalkan ayah. Karena jasa ayah itu sangat besar bagi kita. Dan itu kita rasakan setelah kita menjadi ayah. Bagaimana khawatirnya kita. Misalnya di waktu usia masih bayi, demam dia. Anak kita demam. Betapa takutnya kita. Betapa khawatirnya kita. Berusaha untuk membawanya ke dokter spesialis anak yang biayanya lumayan. Atau dengan membeli sesuatu
paracetamol misalnya untuk menurunkan panasnya. Dan kita masih khawatir terhadap keadaan anak. Begitulah orang tua kita, bapak kita terhadap kita. Begitulah mereka. Memang seorang ayah tidak menampakkan tangisannya di depan anaknya seperti ibu, tetapi jiwanya yang besar agar dadanya bisa menjadi tempat bersandar bagi anak-anaknya. Dan kita pernah merasakan misalnya ada bapak-bapak ibu-ibu yang menjadi wali nikah anaknya, putrinya misalnya. Dan kami menyaksikan banyak di antara orang tua ketika dia ijab kabul, dia menserahkan aku nikahkan putriku dengan mas kawin sekian-sekian. Dilihat bagaimana perasaan bahagia seorang ayah, bahagia sehingga menyucurkan air mata, terharu. Anak yang dibesarkan, lalu hak tanggung jawabnya diberikan kepada orang yang baru kita kenal. Mungkin baru 2 bulan, dia ta'aruf dan segala macamnya, kita serahkan kepada laki-laki asing yang baru kita kenal. Atau dia misalnya kuliah, alhamdulillah ada kesempatan kuliah sampai perguruan tinggi, dan ketika acara wisuda kita pun terharu melihatnya. Dan itu kita saksikan terhadap orang tua yang hadir di undangan, betapa bahagianya mereka melihat anaknya bisa menikmati pendidikan tersebut. Itu secara umum. Adapun bagi kita misalnya melihat anak yang khatam hafalannya, yang menjadi anak yang baik akhlaknya, itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang memudahkan anak-anak kita untuk menghafal ayat-ayat Allah dan memiliki perangai yang baik budi pekertinya. Berbaktilah kepada kedua orang tua di ayat 14 dalam surah Luqman, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuh wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amain anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya, kepada ibu bapaknya, yang mana ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah. Jadi wahnan ala wahnin, lemah payah di atasnya lagi. Lemah ketika hamil awal-awal, kan ada wek-weknya, itu lemas. Terkadang diberi makanan, keluar lagi, muntah lagi. Kemudian lemah lebih kurang 9 bulan membawanya. Lemah ketika melahirkan bersalin. Lemah ketika mendidik, menyapihnya selama 2 tahun. Nah, itu bagaimana berlapis-lapisnya keadaan seorang ibu yang dijelaskan sini. Dan menyapihnya selama 2 tahun. Lalu kata Allah, perintah Allah, anishkurli. Maka bersyukurlah kepadaku, kata Allah. Kemudian kepada siapa lagi? Wali walidayka ilayyal masir. Dan kepada kedua orang tua, ibu bapak, dan hanya kepadakulah kamu semuanya kembali. Jadi ingatkan kita, setelah perintah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tidak berbuat kesyirikan, perintah berikutnya yaitu berbuat baik kepada kedua orang tua. Betapa agungnya syariat ini. Dan betapa indahnya agama kita. Betapa indahnya agama kita. Kalau kita perhatikan orang-orang barat yang mereka tidak mau mengurus orang tuanya, sudah dititipkan ke panti jompo, menyusahkan. Itulah keadaan orang-orang yang tidak peduli dengan orang tuanya. Jangan sampai kita meniru orang-orang barat yang tidak mengenal bakti kepada kedua orang tua. Dan itu adalah pintu surga yang tengah-tengah. Sehingga orang ulama terdahulu ketika orang tuanya telah tiada, sedih. Sedihnya kesempatan untuk meraih surga dengan bakti kepada kedua orang tua itu sudah hilang. Sudah hilang. Kemudian di ayat selanjutnya, wa in jahadaka ala an tusyrika bi laisa laka bihi ilm fala tuti'huma. Dan jika
keduanya memaksamu untuk melakukan kesyirikan kepadaku, maka kata Allah Subhanahu wa taala, fala tuti'huma, maka jangan taati keduanya. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, dan tetaplah bergaul dengan mereka, dengan kedua orang tua secara ma'ruf, secara baik. Meskipun dia masih dalam keadaan misalnya berbeda keyakinan, berbeda akidah. Apalagi ketika ayat ini turun kepada para sahabat, sebagian orang tua dari mereka masih ada yang menganut agama nenek moyang. Lihatlah, Islam masih menyuruh untuk berbakti, berbuat baik kepada mereka. Wattabi' sabila man anaba ilai, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku, kata Allah, maksudnya orang bertaubat. Dan ini adalah bekal bagi kita semuanya yang ingin memasuki bulan Ramadan, yaitu bekal taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, membersihkan jiwa kita, membersihkan hati kita dari noda-noda dosa, sehingga ketika Allah perkenankan kita berjumpa dengan bulan Ramadan, kita memasukinya dengan sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa maksiat kita setahun yang lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita memasuki bulan Ramadan dengan penuh riang gembira, dengan meningkatkan ibadah kita kepada, dan kita menikmati. Karena dosa dan maksiat akan menghalangi seseorang untuk berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, akan membuat malas. Itu dosa dan maksiat. Orang yang setelah berdosa, apapun misalnya pandangan mata kita, dan ini tidak bisa kita elakkan di zaman kita ini, itu membuat malas kita dengan firman Allah Subhanahu wa taala, dengan kitabullah. Yang biasanya kita murojaah misalnya bisa sekian lembar, tetapi karena maksiat mata kita, nantilah dulu, besoklah. Akhirnya tidak jadi kita merutinkan murojaah kita di setiap harinya. Bagi yang Allah mudahkan menghafal ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma ilayya marji'ukum fa unabbiukum bima kuntum ta'malun." Jadi kemudian hanya kepadakulah kembalimu, maka aku beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Jadi semuanya apa yang telah kita kerjakan, baik itu dalam ketaatan amal saleh atau dalam bentuk kemungkaran, semuanya akan diberikan kepada kita dengan bentuk catatan amalan. Sebagaimana di pertemuan kita sebelumnya, di perjalanan panjang yang tidak pernah pulang, kita semuanya akan menerima catatan amalan kita. Itu ditimbang. Bahkan ulama berbeda, apakah amalan itu saja ditimbang atau badan kita juga ditimbang? Itu kata ulama seluruhnya ditimbang. Jasad kita pun ditimbang nanti di neraca timbangan, di yaumil mizan. Nasihat yang kedua ini banyak dilupakan oleh anak-anak saat ini. Banyak yang sering menyusahkan orang tuanya, membuat orang tua sedih dan menangis. Namun tentu saja ketaatan pada kedua orang tua hanyalah dalam perkara kebaikan dan mubah. Adapun jika itu dalam kesyirikan, dalam kemungkaran, maka itu tidak boleh diikuti. Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala berkata, jika kedua orang tuamu memaksamu untuk mengikuti keyakinan keduanya, maka janganlah engkau terima. Namun hal itu tidaklah menghalangimu untuk berbuat baik kepadanya secara baik, secara ma'ruf. Nasihat yang ketiga, yaitu setiap dosa dan kejelekan akan dibalas oleh Allah Ta'ala. Setiap dosa dan kejelekan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah azan belum? Atau kita azan dulu? Ya, 6. Pegangan seorang mukmin, seorang mukminah yang paling utama adalah amalus saleh, amal yang saleh. Orang yang ingin selamat dari fitnah, orang yang ingin selamat
dari mara bahaya, dia mesti berpegang teguh terhadap amal soleh yang selalu dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Badiru bil a'mal." Ini di zaman Nabi. Badiru bil a'mal, 1400 tahun yang telah berlalu. Nabi memberikan nasihat kepada sahabatnya, "Badiru bil a'mal, fitanan ka qita'il lailil muzlim." Bersegeralah kalian beramal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan terjadi sebuah fitnah bagaikan malam yang gelap gulita. Apa kata para ulama? Kenapa Nabi SAW mengibaratkan fitnah itu seperti malam gelap gulita? Karena sulitnya bagi seseorang membedakan ketika fitnah itu muncul. Sulit bagi seseorang membedakan yang mana yang hak, yang mana yang batil. Yang batil dikira hak, yang hak dikira batil. Yang sunnah dikira bid'ah, yang bid'ah dikira sunnah. Bagaikan malam gelap gulita. Sampai bahaya fitnah itu digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin min ad-dunya. Sampai terjadi ketika itu seorang di pagi hari dalam keadaan mukmin, di sore harinya murtad, di sore harinya mukmin, di pagi harinya murtad. Betapa banyak orang yang menjual agamanya ketika itu. Apa makhrajnya? Jalan keluarnya apa? Amal saleh, istiqamah di atas amal saleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tempat pijakan kita ini. Hidup di akhir zaman, ingin selamat, maka berusahalah berpacu untuk melaksanakan pintu-pintu kebaikan. Fastabiqul khairat. Berlombalah kalian dalam beribadah. Bukan berlombalah kalian dalam mencari harta, bukan berlombalah kalian dalam mencari istri, berlombalah kalian dalam mencari pekerjaan, berlombalah kalian dalam mencari rumah, tidak. Tapi berlombalah kalian di dalam mencari kebaikan, dalam beribadah. Makanya ketika kita misalkan lihat teman kita, saudara kita berpuasa misalkan, Senin Kamis, maka hendaknya itu menjadi cambuk bagi kita untuk berlomba dengannya. Ketika kita lihat teman kita ada yang mengkhatamkan Al-Quran sekali sebulan, maka itu menjadi cambuk, motivasi bagi kita untuk berlomba dengannya. Ada yang bersedekah, ada yang memberi makan anak yatim, memberi makan orang miskin dan sebagainya. Itu menjadi cambuk bagi kita untuk berlomba. Dan seperti itulah seharusnya kita. Ya. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ketika menyebutkan tentang surga, Allah mengatakan wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dalam hal yang demikian itu, mencari surga Allah, mencari ampunan Allah, hendaklah mereka saling berlomba satu dengan yang lain. Nah, ini penting Bapak Ibu sekalian. Sekarang ini orang banyak berlomba tidak untuk urusan akhirat tapi untuk urusan dunia. Padahal dunia akan kita Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Tadi alhamdulillah kita selesaikan dua nasihat seorang ayah kepada anaknya. Yang pertama, jauhilah syirik. Dan ini kita tidak terlalu panjang lebar untuk menjelaskannya. Alhamdulillah di kajian-kajian kita mungkin dengan ustadz yang lain juga telah membahas tentang tauhid dan syirik. Kemudian yang kedua, nasihat birrul walidain, yaitu berbuat baik kepada kedua orang tua. Adapun nasihat yang ketiga, yaitu setiap dosa dan kejelekan akan dibalas oleh Allah. Nasihat yang ketiga ini merupakan pengajaran bagaimana nasihat ini membuat takut seorang melakukan dosa. Dan ketahuilah, ini adalah mewujudkan dari bahwasanya Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui. Jadi salah satu bahwasanya Allah Maha mengetahui dan Maha melihat. Jadi tidak ada sedikit pun yang luput dari catatan yang Allah perintahkan malaikat untuk mencatatnya. Jadi semuanya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Di ayat ini, di ayat selanjutnya dalam surah Luqman ayat 16, Ya bunayya innaha in takum mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ard ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir. Wahai anakku, kata Luqman menasihati anaknya, sesungguhnya jika ada suatu perbuatan
seberat biji sawi. Walaupun hanya sekecil itu, atau kalau orang belajar kimia, sekecil atom, karena atom adalah partikel terkecil dari suatu unsur. Itu baik ada di dalam batu, baik itu ada di langit dan di bumi, niscaya Allah akan membalasnya. Sesungguhnya Allah Latif, kemudian Khabir, dan lagi Maha mengetahui. Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah berkata tentang ayat ini adalah nasihat yang sangat berharga. Yang mana Allah ceritakan tentang Luqmanul Hakim supaya setiap orang mencontohnya. Dari nasihat-nasihat ada 6 poin nasihat dari ayat yang ke-13 sampai ayat 19 dalam surah Luqman. Kezaliman dosa apapun walaupun seberat biji sawi, kata Al-Hafiz Ibnu Katsir, pasti Allah akan mendatangkan balasannya pada hari kiamat. Ketika setiap amalan ditimbang, jika amalan tersebut baik, maka balasan baik pula yang akan diperoleh. Begitu juga sebaliknya, apabila amalan itu buruk, maka keburukan yang akan diperoleh di akhirat kelak. Maka diajarkan, misalnya, nak, jangan ambil penghapus temanmu. Hal yang kecil. Periksa, mungkin umahat yang di belakang ibu-ibu, periksa di tas anak kita pulang sekolah apa yang dibawanya. Mungkin gambar-gambar mainan misalnya, ini gambar siapa? Misalnya uang jajan dibeli, itu tidak masalah. Misalnya, ini penghapus siapa? Pensil siapa, nak? Pena siapa ini? Tadi teman jatuh diambil, jangan. Besok dikembalikan lagi, diumumkan. Jadi dari dini, usia dini kita ajarkan agar tidak mengambil hak orang lain. Kalau tidak dari kecil kita ajarkan, nanti apa bedanya dengan orang-orang yang hidup yang kita di zaman ini seolah-olah tidak akan bisa diberantas lagi korupsi atau segala macamnya. Kita mulai dari diri kita, keluarga kita, maka diajarkan bahwa kita tidak boleh mengambil hak orang lain. Kalau itu sudah tertanam, nanti di kemudian hari anak-anak itu akan mengamalkan nasihat kita. Atas bimbingan Allah Subhanahu wa taala, kita doakan mereka selalu agar dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita berada di zaman fitnah. Apa yang dikatakan zaman fitnah? Salah satunya orang yang baik dianggap jelek sekarang. Begitu sebaliknya orang yang buruk itu dianggap baik. Dosa-dosa sedikit enggak masalah. Jangan sok-sok jadi malaikat lah atau segala macam. Itulah yang kita hadapi kalau kita ingin mengamalkan agama itu sekarang di zaman kita ini. Jadi sangatlah berat, kecuali kalau kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya itu saja, kita memohon perlindungan, pertolongan semuanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu diajarkan oleh Nabi kita tercinta. Di kajian kita Sirah Nabawiyah, suatu yang paling berat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam alami ketika mencoba berdakwah di tahun kesedihan, pamannya Abu Thalib wafat. Beberapa bulan kemudian istrinya tercinta Khadijah wafat, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka penindasan yang didapat oleh kaumnya, orang-orang kafir Quraisy, tambah menjadi-jadi karena tidak ada yang melindungi Nabi lagi. Pamannya sudah tiada. Begitu juga orang yang biasa menenangkan beliau ketika sampai di rumah adalah istrinya Khadijah. Wahai suami tercinta, ini begini, dihibur. Namun setelah tiada, maka tahun itu dinamakan oleh ahli sejarah tahun kesedihan, Amul Hazan. Maka Nabi mencoba untuk berdakwah keluar kota Mekah. Salah satu yang dituju adalah Taif, sekitar 60 mil jaraknya dari kota Mekah. Ada 10 hari lebih kurang Nabi SAW di Taif. Tetapi apa hasilnya? Setiap rumah didatangi, setiap orang didatangi. Akhirnya Nabi mendapatkan cemehan, ejekan, disorak-sorak rame-rame, lalu dibuat barisan, diambil, dilempar dengan batu. Sehingga mengenai salah satu bagian kepala Nabi, bercucuran darah. Yang menemani ketika itu adalah anak angkatnya Zaid bin Harithah, melindungi Nabi dari lemparan. Akhirnya mereka berdua lari sekencang-kencangnya untuk menyelamatkan diri dengan teriakan-teriakan. Lihatlah Nabi SAW berdakwah sampai dikejar-kejar oleh orang. Kita masih enak berdakwah di Masjid Ubay,
masjidnya pakai AC, karpetnya tebal. Alhamdulillah, nggak ada orang yang melempar-lempar kita. Nabi SAW seperti itu keadaannya. Ketika sampai di sebuah kebun kurma, Nabi berlindung, dilihat tidak ada yang menyusul. Akhirnya Nabi mengangkat doanya, berdoa kepada Allah Subhanahu. Yang lebih kurang Nabi kadukan semuanya apa yang dirasakan kepada Rabbul Alamin. Sehingga Nabi mendoakan, datang malaikat Jibril menawarkan, tinggal menunggu permintaan engkau wahai Muhammad, kata Jibril. Seandainya engkau menyetujui, akan diperintahkan malaikat Akhsabain, 2 malaikat penjaga gunung untuk menimpa gunung tersebut kepada penduduk Taif. Apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Mulianya akhlak Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam yang Allah yang ulama abadikan di kitab-kitab sejarah sirah nabawiyah. Kata Nabi SAW, Nabi memohon ampunan kepada mereka karena mereka adalah agar mereka diberi hidayah, agar mereka diampuni. Sesungguhnya mereka adalah kaumku, adalah orang-orang kaum yang tidak mengetahuinya. Jadi Nabi ingin akhir nanti kelak akan lahir dari keturunan orang-orang penduduk Taif tersebut yang telah melakukan perbuatan itu kepada Nabi, yaitu orang-orang generasi yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Walhasil ketika Rasulullah SAW wafat, pemerintah dilanjutkan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kebanyakan seluruh negeri-negeri kaum muslimin itu murtad. Sehingga salah satu program Abu Bakar adalah memerangi orang yang murtad. Adapun Taif ketika itu seperti keadaannya Madinah, tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah. Jadi bagaimana kita memandang, jangan di zaman kita sekarang, kita memandang ke depannya. Setelah kita tiada, apa yang kita ingin, bagaimana keadaan anak-anak cucu kita. Nah, itu yang kita pikirkan dari sekarang. Apakah ketika kita terbujur jasad kita, dia bisa menyelenggarakan jenazah kita? Atau masih ustadz yang fujulah yang menyolatkan? Anak kita seharusnya yang menyolatkan jadi imam ketika kita telah tiada. Itu salah satu cita-cita. Apabila kita telah tiada, memang tidak masalah ustadz atau siapapun yang menyolatkan, tetapi kalau dapat buah hati kita, yang itulah seolah-olah terbalaslah jerih payah kita. Baik. Jadi itu salah satu pelajaran bagi kita. Semua keadaan kita kadukan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah yang Maha mendengar, yang Maha mengetahui. Nasihat keempat yaitu dirikanlah salat, beramar ma'ruf nahi mungkar, dan bersabar terhadap setiap cobaan. Jadi 3 sekaligus. Mendirikan salat, kemudian amar ma'ruf nahi mungkar, kemudian bersabar terhadap setiap cobaan. Di ayat selanjutnya dalam surah Luqman ayat 17, ya bunayya aqimis shalah, wahai anakku, wahai ananda, dirikanlah salat, wa'mur bil ma'ruf, dan perintahkanlah orang berbuat baik, wanha 'anil munkar. Ini dakwah. Dan melarang orang untuk membuat kemungkaran. Wasbir, dan bersabarlah, ala ma asabak, inna dzalika min azmil umur. Jadi bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Apapun yang menimpa dalam bentuk cobaan, yang paling indah menghadapinya dengan kesabaran. Selain kita tenang jiwa kita, juga mendapat balasan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Balasan yang ghairul hisab, yang tiada batas. Balasan yang besar bagi orang yang ditimpa musibah, dia bersabar. Jadi itu yang 3 tadi termasuk hal-hal yang diwajibkan. Yang diwajibkan yaitu salat, amar ma'ruf nahi mungkar, itu dakwah, ini dakwah. Kemudian yang ketiga yaitu bersabar terhadap apa yang menimpa. Nasihat yang kelima yaitu ajaran adab ketika berbicara. Ini dia. Adab yang banyak dilupakan, bahkan sebagian kita. Jangan kita menganggap setelah mengaji eksklusif, tidak.
Seharusnya kita merangkul. Jangan sampai kita orang lari dari agama Allah, dari dakwah ini. Tetapi cobalah merangkul. Lihatlah teman-teman kita, ini bukan tazkiyah tetapi sebagai contoh. Tapi kalau pengalaman pribadi, orang-orang di jamaah tablik ini bukan rekomendasi tetapi sebagai contoh bagaimana mereka, gaya mereka. Walaupun ini sandiwara, tetapi memang begitulah. Seharusnya kita berdakwah dengan senyuman, dengan wajah yang berseri-seri dan segala macamnya. Tapi jamaah tablik itu kalau dia tahu dia ngaji di mana. Kalau dahulu kan awalnya bermuka manis juga asal muasalnya. Pas tahu diajak nak mau kan, ayo khuruj misalnya. Mana ngaji sekarang? Aduh, di D5 misalnya kalau dahulu. Itu besok dia enggak mau nenggur kita lagi tuh. Nah, begitu pula dia jadi yang dirangkulnya orang-orang yang belum ada ikut pengajian. Tape ajaran adab ketika berbicara. Dan ini digembar-gemborkan sekarang, etika, adab. Akhlak mulia lainnya disebutkan dalam ayat selanjutnya dalam surah Luqman ayat 18. Jadi dia kan 7 ayat. Namun di yang tadi ada 2 ayat sekaligus, yaitu di yang keempat tadi kalau tidak salah, itu ada 2 ayat dijelaskan. Nasihat yang keempatnya. 6. Itu yang tentang berbakti. Yang tentang berbakti kepada kedua orang tua, nasihat kedua rupanya. Itu 2 ayat yang ke-14 dan yang ke-15. Kalau kita ambil satu-satu ayat seharusnya 7 nasihat. Tetapi di nasihat kedua itu 2 ayat. Sekarang di yang kelima, nasihat yang kelima, adab berbicara, wala tusa'ir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi marha. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Kita kembalikan sombong yang di sini maksudnya yaitu sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, batarul haq, yaitu menolak kebenaran. Datang firman Allah Subhanahu wa taala, datang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ditolak. Kemudian wa ghamtun nas, yaitu merendahkan manusia. Ini definisi sombong yang disebutkan oleh Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir itu bersikap tawadu. Jadi kalau kita bahas satu nasihat ini bisa jadi kajian, misalnya tentang berbicara tadi, bagaimana agama kita mengajarkan waqulu qaulan sadida, berkata yang benar. Bagaimana Nabi mengajarkan qaulu khairan aw liyasmut, berkatalah baik atau diam. Nah, tentang itu saja sudah menjadi pelajaran pembahasan panjang juga itu. Tapi kita yang penting poin-poin di dalam surah Luqman ayat 13 sampai ayat 19. Yang terakhir bersikap tawadhu, yaitu rendah diri. Itu akhlak mulia yang diajarkan oleh Luqman kepada anaknya ketika memberi wasiat, yaitu sikap tawadhu. Bagaimana beradab di hadapan manusia. Di antara yang diajarkan Luqman yaitu adab berbicara. Jangan seperti meniru suara keledai. Dalam surah Luqman ini disebutkan waqsid fi mahiska waghdud min sautik inna ankaral aswati la sautul hamir. Dan sederhana kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu, sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Jadi jangan kalau kami istilahnya orang pasa. Kalau orang pasa kan sembarang deinyo, nak babandrol muliknya katanya kan. Seharusnya kita, kata orang kampung kita, mangangu dulu sebelum mengecek. Maksudnya kita pikirkan bagaimana ketika orang mendengar ucapan kita.
Apakah orang tersinggung atau bagaimana? Karena nanti dari lisan ini apabila telah keluar, dia tidak bisa ditarik lagi. Jadi tidak bisa ditarik kecuali kita minta maaf. Maafkan saya salah ucap tadi. Tapi kalau sudah keluar, itu sudah dirasakan. Sakitnya dengan sembilu atau luka, dengan pisau segala macamnya, itu masih diobati. Tapi sakit dengan lisan ini sampai mati orang masih teringat. Jadi hendaklah kita mengamalkan nasihat ini dan kita nasihatkan juga untuk anak-anak kita. Jadi ini 6 nasihat berharga dari Luqman yang Allah abadikan, nasihat yang indah dari seorang ayah, nasihat bagi kita semuanya kepada anak-anak kita, dan hendaklah ini kita amalkan. Dan semua taufik hidayah hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita tutup kajian kita ini, teringat kita akan rekaman video yang kita dengar dari channel Yufid, salah satu channel ikhwan kita, yang mungkin tahu, bapak-bapak tahu, kajian salah seorang ustadz kita, Ustadz Abdullah Zain rahimahullah ta'ala, mengenai kepada siapa kita berlemah lembut, berbuat baik dan segala macamnya. Selama ini kita berbuat baik kepada orang-orang teman-teman kita, atau mungkin kita bekerja kepada bos atasan kita, atau segala macamnya. Dan ini terbukti. Kenapa kita katakan terbukti? Mungkin di antara kita ada yang sebagai ASN misalnya, atau sebagai guru, yang di situ ada pekerja perempuannya, akhwat atau bukan akhwat ya, perempuan yang bekerja juga satu kantor. Itu kalau berjumpa, kadang sama orang satu kerja, satu kantor, dengan lembut. Apakah sudah sarapan? Katanya. Sementara dia pergi tadi tidak pernah menanyakan istrinya apakah sudah sarapan atau tidak. Nah, jadi ini kita ringkas saja dalam kajian tersebut, bahwasanya ada seseorang yang dengan kesibukannya, dengan pekerjaannya, sehingga dia dalam keadaan sedang menerima telepon, sedang berbicara, lalu pas membalik ke belakang, maka ada anaknya yang lari. Dimarahinya anaknya, hampir dipukulnya. Lalu setelah itu secara ringkas, dia tertidur. Di dalam tidurnya itu dia bermimpi. Itu dia dalam keadaan mati. Meninggal di dalam tidurnya itu. Maka dilihatnya, disaksikannya orang berdatangan. Teman-teman kerjanya, orang-orang yang di dunia mayanya, yang biasa chattingan-chattingan segala macam di grup-grup, itu mendatangi, kemudian pergi, selesai dari pemakaman, selesai. Lalu dilihatnya bagaimana keadaan anak dan istrinya. Anaknya yang masih kecil, yang belum tahu dalam keadaan bagaimana orang meninggal, menangis, menarik-narik. Kenapa bapak Abi belum bangun? Kenapa ayah begini? Kenapa papa? Anak masih kecil. Lalu istrinya menyabarkannya. Ditarik. Dan istrinya keadaan pucat dan terkadang pun pingsan berkali-kali. Nah, itulah bagaimana dilihatnya orang-orang yang selama ini dia berbuat baik, teman-teman kerjanya, atasannya, atau yang lainnya, sudah selesai. Maka selepas sekitar 30 atau 40 hari, maka dilihatnya orang-orang sudah tidak peduli lagi dia. Tempat dia bekerja, misalnya dia seorang manajer misalnya, atau dia seorang guru di sekolah misalnya, sudah ada yang menggantikan posisinya. Adapun istri dan anak-anaknya masih dalam keadaan sedih. Nah, terkadang anaknya, kok bapak belum pulang, kok Abi belum pulang juga. Yang kecil tadi yang tidak paham dengan meninggalnya ayahnya. Lalu setelah 15 tahun, kesedihan sudah berkurang. Tetapi istri yang ditinggal masih memotivasi anak-anaknya untuk mendoakan ayahnya, doakan Abi. Itu yang bermanfaat baginya di alam sana. Jadi masih diingatkan agar mendoakan. Maka ketika itu terkejutlah dia bangun, alhamdulillah ternyata hanya mimpi. Tetapi mimpi yang itu membuatnya berubah. Yang biasanya dia tidak ramah dengan istrinya, dengan anak-anaknya, maka ketika itu dia pun berubah. Ternyata yang peduli setelah kita tiada adalah keluarga kita, istri kita dan anak-anak kita. Itulah yang akan peduli dengan kita.
Adapun yang lain sudah habis. Lihatlah, jangankan orang lain, kita telah wafat si fulan, teman kita. Sudah 2 hari setelah itu kita tidak membicarakan lagi. Paling, oh siapa tuh fulan tuh baik dia ya. Ini baik. Sudah selesai. Adapun yang senantiasa mendoakan kita, mungkin seumur hidup dia mendoakan kita, anak-anak kita itu mereka lah. Maka berbuat baiklah kepada mereka. Santunlah kepada mereka, karena mereka lah yang akan peduli setelah kita tiada. Untaian doa mereka lah yang akan membantu kita, salah satunya ketika kita di alam kubur. Maka ini mudah-mudahan menggugah, karena berbuat baik setelah tiada itu tidak ada manfaat lagi. Misalnya salah seorang yang meninggal dari kita tidak manfaat lagi. Mumpung kita masih hidup, maka segera, misalnya masih punya orang tua, berbuat baiklah. Punya abang, berbuat baiklah. Punya istri, maka berbuat baiklah. Dan kerinduan setelah tiada itu tidak ada obatnya. Kerinduan setelah tiada, misalnya kita ingin berjumpa dengan ayah kita yang sudah tiada, keluar air mata kita. Keluar air mata kita, sudah puluhan tahun dia telah meninggalkan kita. Maka berusahalah sebelum Allah memanggil salah satu dari kita, berbuat baiklah, didiklah mereka, anak-anak kita. Mudah-mudahan dengan itu Allah perjumpakan kita di akhirat kelak, berkumpul di surga Allah Subhanahu wa taala. Bukan satunya di neraka, satunya di surga, tetapi berkumpul di surga Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yang bisa kita bahas di malam yang berbahagia ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita dan menjadikan kita ayah yang bertanggung jawab atas keselamatan anak kita di dunia dan di akhirat. Subhanakallahumma bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.